Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bu Jamro. Suara saya terdengar Pak? Pak Katal. Assalamualaikum Pak Katal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tegar dulu Pak Fahrul. Assalamualaikum Pak Fahrul. Baik, baik. Ya, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mulai Pak Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak ya. Baik, Ya, dimulai aja. siap. Ya, dimulai aja. Ya, baik. Mulai Ya, aja nih lagi on Assalamualaikum. the way ini dari Oh, Cirebon ke Assalamualaikum. Jakarta. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Halo, hati-hati Pak Farul. dengeran nggak? Ah, Speaker terputus-putus Pak. coba. Terputus-putus Pak. Ya, Terputus-putus. Baik ya Bapak Ibu yang great, kita mulai saja. Tadi
Ada gangguan teknis sebentar. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji Waalaikumsalam. serta kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini ya, setelah subuh ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan kita ya menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari bangun tidur ya, sampai nanti tidur Ada Pak kembali ya. Baskar yang di sini. Ya, Pak. Baik, salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang great ya, yang saya hormati, pertama ya Coach Nako ya selaku ya penceramah kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur yang panjang untuk bisa ya membimbing kita semua para alumni khususnya untuk bisa memotivasi diri kita Dari untuk lebih baik dari Hong lagi Kong, dari Malaysia ikut juga sini. dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman yang ada di grup ini ya, yang ada di grup ini atau link ini, mudah-mudahan juga sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan keluasan rezeki ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini ya untuk sambil menunggu ya, sambil menunggu ya teman-teman yang belum hadir ya di Zoom ini, mohon kepada Mbak Jomblo ya atau yang dari Hong Kong untuk ya ini ya membacakan buku ya, membacakan buku The Seven Awareness dulu ya. Silakan nih, bisa dibantu Pak Jomblo atau yang Mbak Opik ya. Sambil menunggu teman-teman lain ini, kita sudah ada jamaah kita di Zoom ini sudah ada ya hampir 12.000 ya. Ini ada Bu Anis ya. Ya, Assalamualaikum Bu Anis. Ya Bu Anis, bisa baca buku Bu? Buku di Seven Awareness Bu? Ya, Waalaikumsalam, Pak. Iya, Ibu udah siap Bu ya? Ya Bu ya, sebelum dimulai tausiah dari Ustaz Nakoy, dari ya Ustaz Nakoy. Ya mohon dulu ya Bu Anis baca buku dulu ya. Buku Lesson Owners di di bab pertama ya. Di bab pertama itu Bu. Ya, halaman berapa, Pak? Ya serah Ibu dah ya. Di halaman pokoknya yang pertama bab satu itulah. Ya dua sampai ya dua halaman ya. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Kalau Ah, pisau diatur oleh batu itu ya. iya Warna. boleh Bu. Iya boleh Bu Anis ya. Nanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Awareness of thinking. Bagian pertama dari 7 kesadaran hati dan jiwa. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Suatu hari ada seorang guru dan murid akan melakukan sebuah perjalanan. Ketika itu belum ada pesawat ataupun kendaraan sejenisnya untuk melakukan perjalanan. Salah satu kemampuan guru tersebut adalah terbang di atas air. Dan mereka melakukan itu. Saat terbang di atas sungai, ada seorang perempuan BMW alias Bahenol montok weleh. Berdiri bingung di tepi sungai. Sang guru mendekatinya sambil berkata, "Neng, mau kemana? Apa butuh bantuan? Kalau mau nyebrang, silahkan naik ke punggung saya," katanya. Mendengar dan melihat sikap guru tersebut, muridnya terkejut dan geram. Selama ini, guru melarangnya berkenalan dengan perempuan. Lalu mengapa? Ia bukan hanya berkenalan, akan tetapi bahkan menggendongnya. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian tersebut, sang murid terlihat sering gelisah dan terdiam memikirkan kejadian tersebut. Ia memikirkan perempuan yang digendong oleh gurunya. Hingga suatu pagi dalam sebuah pengajian, ia bertanya, "Guru, selama 2 hari saya memikirkan ini terus. Saya tak habis pikir, mengapa guru menggendong perempuan itu, padahal guru melarang kami bertemu dengan perempuan yang bukan muhrim buat kita." Sang guru diam sejenak di antara puluhan muridnya. Lalu berkata, "Muridku, saya sudah menurunkan perempuan itu 2 hari yang lalu. Tapi kamu masih membawa dan memikirkannya sampai saat ini. Buang dia dari pikiranmu sekarang juga." Metafor dalam Training the Seven Awareness. Materi awareness of thinking. Menjernihkan pikiran atau clearing the mind. Pikiran bekerja seperti parasut. Begitu terbuka, langsung berguna. Namaku Nanang Kosim Yusuf. Sejak menjadi pembicara di radio Smart FM, ada panggilan baru untukku yaitu Nakoy. Sebenarnya Nakoy singkatan dari nama lengkap saya, Nanang Kosim Yusuf. Saya adalah seorang raja, melebihi raja yang ada di dunia. Ya, raja atas pikiran kita sendiri. Siapapun yang berhasil menjadikan pikirannya sendiri adalah rakyatnya. Siapapun yang berhasil menjadikan pikiran sendiri adalah rakyatnya, maka dia pantas mendapatkan gelar raja. Sebaliknya, jika kita diperbudak oleh pikiran kita, maka kitalah budak dari pikiran itu. Dalam menyikapi kehidupan, ternyata ada 3 macam karakter seseorang yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Training Seven Awareness, saya sering menyampaikan bahwa pada awalnya kita adalah manusia di atas rata-rata. Terpilih oleh Tuhan menjadi manusia yang hebat. Namun karena kelemahan pikiran kita terjebak menjadi manusia rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Dalam sebuah aforisme Training the Seven Awareness, pikiran adalah pelayan yang baik, sekaligus majikan yang jahat. Kalimat ini menunjukkan bahwa jika kita berhasil mengendalikan pikiran kita, maka kitalah majikan atas diri kita. Sebaliknya, jika kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, maka sebenarnya kitalah yang menjadi budak dari pikiran kita. Dalam hidup kita, ada jutaan kejadian yang telah terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Sebagian besar kita telah lupa atas semua kejadian ini. Pernahkah Anda menuangkan air putih dalam sebuah gelas benih? Lalu biarkan 1 hari. Maka Anda akan melihat
banyak endapan dalam gelas tersebut, serupa dengan gelas tersebut. Itulah kehidupan pikiran kita. Dalam training The Seven Awareness, pikiran bawah sadar sering saya gambarkan seperti sebuah gudang di rumah Anda. Cobalah setelah membaca buku ini, Anda pergi membuka gudang Anda. Bukankah banyak barang yang membuat ruangan itu penuh? Namun kita sudah lupa kapan memasukkannya ke situ. Anehnya lagi, Anda tidak juga membuang atau membagikan barang-barang itu, sekalipun sudah beberapa tahun tak kita sentuh. Menjernihkan pikiran, tak ubahnya seperti membuang sampah-sampah dalam pikiran itu yang sering mengendap, bahkan sudah kita lupakan. Training The Seven Awareness mengajak kita untuk memasuki tahap menjernihkan pikiran dengan cara hakul yakin atau afirmasi. Namun sebelum kita membahas bagaimana cara menjernihkan pikiran, mari kita lihat 3 karakter manusia yang sering atau pernah kita temukan. 3 pilihan hidup. Kadang-kadang pikiranku tidak semuanya bisa dipahami oleh rakyatku. Aku selalu berpikir bahwa ada 3 macam manusia ketika berpikir dan bersikap. Bahkan kadang-kadang sikap inilah yang membuat seseorang berhasil atau malah gagal dalam hidup dan kehidupannya. Ketiga macam ini ukurannya bukan fisik, namun pikiran. Apakah Ya, Anda setuju? Iya, Bu Anis, cukup Bu Anis. ada seorang Ya, pengemis. Ya, terima kasih Pak. Mohon ya, maaf Bu atas Anis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anis yang sudah membacakan buku The Seven Awareness ya di bab pertama ya. Baik Bapak Ibu yang great, sebelum kita mulai atau ini sebelumnya saya informasikan dahulu bahwa nanti pada tanggal ya 18 Februari ada Recording in progress. Kenapa sih dimatiin? Oh iya, sebentar Bu. Ya, maaf. Ya, jadi pada tanggal 18 Februari kita Rumah Kesadaran akan mengadakan ini lagi pelatihan ya, pelatihan. Untuk itu disiapkan pada teman-teman atau para alumni untuk bisa mengikuti pelatihan ini di tanggal 18 Februari. Tanggal 19 Februarinya yaitu ada pelatihan public speaking untuk anak-anak ya. Tanggal 19 Februari pelatihan public speaking untuk anak-anak. Offline ya, offline. Kemudian nanti tanggal 10 Februari ya, itu training di Seven Awareness ya, angkatan ke berapa ya, jadi nanti tanggal 10 Februari akan kembali training di Seven Awareness. Baik Bapak Ibu yang great, sebelumnya kita awali dulu acara pengajian di Seven Awareness ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari ya mewakili Rumah Kesadaran yaitu oleh Bapak Fahrul. Kepada Bapak Fahrul saya persilakan. Bagaimana terdengar Pak Nafis? Iya, terdengar Pak. Ya, cukup jelas Pak. Silakan Pak Fahrul, masih lagi di ya, masih di On the way ini perjalanan ya. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita membersamai kembali acara pengajian The Seven Awareness setiap Ahad pagi dari jam 5 hingga 6.30 ya. Kepada yang membersamai semoga selalu sehat walafiat, diberikan
memberikan rezeki berkah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Nakoy, Ustadz beserta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Yusuf MPD. Semoga sehat selalu serta keluarga. Ya, dalam acara pengajian ini kita selalu istiqomah untuk mengikutinya karena ini adalah untuk menambah keilmuan dan iman takwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kepada yang sudah hadir, baik yang dari Hong Kong, Indonesia, Malaysia, selalu di acara ini. Baik. Ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk Aula Rumah Kesadaran, ya insya Allah akan segera dibangun ya, atau untuk acara offline kita. Kemudian setiap Kamis atau malam Kamis itu review 21 Day itu Transhuman, dan setiap Kamisnya ada webinar juga di acara. Setiap bulannya itu adalah The Seven Awareness. Untuk bulan Februari ini akan dilaksanakan pada 10, 11, dan 12 Februari 2023. Kepada yang belum ikut The Seven Awareness, sebagaimana yang bukunya ya, yang dari Hong Kong oleh Mbak Mira itu bisa diikuti untuk acara The Seven Awareness. Ya, demikian. Semoga pengajian ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Acara ini ya, terima kasih Pak Nafis. Baik Pak. Informasi dari Rumah Kesadaran. Salam kesadaran Indonesia. Baik Pak Fahrul, terima kasih banyak atas sambutannya Pak Fahrul ya. Ya, hati-hati Pak Fahrul ya, selamat di perjalanan menuju Cirebon ya. Baik Bapak Ibu yang great ya, jamaah JEM yang berbahagia. Selanjutnya mungkin ya kita langsung saja ke Coach Nakoy setelah video ini. Anda adik-adik yang insya Allah bahagia, amin ya. Amin. Pak Ustadz, Bapak siang ini minta doa di atas tanah ini, gedung ini mau dibangun aula, nantinya bisa buat kalian belajar ya, kurang lebih luasnya bisa untuk 300 anak-anak, amin ya. Kajian semuanya di hati dengan baca suatu Fatihah ya, untuk niat baik kita, hajat baik kita, pembangunan aula, masyarakat. Salam kesadaran.
Ya, silakan Pak Roy. Ya, silakan Coach Paul. Malah mana Pis? Suara mantul ya? Mantul Pak, Pak ya. awal dua itu, Pak Nafis yang satu bisa dimatiin kayaknya deh. Ya, sudah. Tambah lagi 2 lagi. Pak Nafis di mute aja, di mute. Baik, Bu. Baik. Sudah. Pak Nafis di mute aja, Pak. Ya, baik, Bu. Sudah, Bu. Salah Sudah. satunya mana Pis? Belum, yang satu. Pak Nafis bawa 2 audio kan? Iya. Iya, nah itu setelah menyampaikan ke Kos Nakoy di mute aja biar nanti. Nah, ya, terima kasih. Silakan Kos. Pis, makasih. Dosen kita yang great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Yang saya doakan para sahabat-sahabat semua, insya Allah saya doakan yang pertama sehat walafiat dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun diberikan kesehatan yang memberkahi teman-teman semua sehingga dengan sehat bisa ibadah, dengan sehat bisa bermanfaat ilmunya, dengan sehat bisa bekerja untuk keluarga. Yang kedua, saya juga mendoakan teman-teman dalam keadaan bahagia tanpa syarat, dalam keadaan apapun, Allah jaga hatinya selalu biqalbin salim, hati yang sehat, selalu menjadi pribadi yang pandai bersyukur, bahkan menjadi kolektor rasa syukur, bisa melihat hal-hal baik di antara banyak kesulitan ya insya Allah, dan terus menjadi magnet rezeki ketika hatinya selalu bahagia tanpa syarat. Seperti ungkapan dalam Seven Wonders ya, bahwa kebahagiaan kita diukur bukan seberapa banyak kita menerima, namun seberapa banyak kita memberi. Dan kualitas pemberian kita diukur seberapa banyak kita menitik beratkan dengan keikhlasan kepada Allah. Dan yang terakhir, saya juga mendoakan teman-teman sukses di dunia saat ini dan juga sukses insya Allah kelak di akhirat. Karena begitu pentingnya urusan dunia, maka kita mulai lebih hadir lagi, lebih meaningful lagi, sehingga menjadi bekal untuk akhirat kita, sehingga kelak ketika Allah panggil kita pada satu waktunya nanti, kita kembali dengan hati yang penuh ikhlas dan bahagia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pulang kampung dengan bahagia dan kita menyiapkannya dengan sungguh-sungguh insya Allah. Salah satu yang kita siapkan adalah kebaikan, ya, amal-amal soleh, amal-amal baik. Ya. Soleh juga bisa diartikan dengan kemampuan kita masing-masing ya.
Setiap orang punya kemampuan masing-masing, ada banyak cara, ribuan cara bagaimana kita beramal soleh. Ada yang istiqomahnya dengan sodako, ada istiqomahnya dengan menolong orang, ada istiqomahnya dengan mengajar dengan kebaikan, ada istiqomahnya dengan memberikan ide-ide yang baik. Apapun yang dilakukan, terus istiqomah, insya Allah pada saat kita istiqomah, maka insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, sehingga selalu berada dalam kebaikan dan kegembiraan insya Allah. Sahabat-sahabat yang great, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tidak hanya dalam lidah, tapi yang terdapat dalam hati yang paling dalam. Hati yang terdalam, ya, yang kemudian syukur ini menguatkan keimanan kita. Karena kalau iman itu hanya di lidah, ya, ini pernah disampaikan misalnya ketika waktu zaman Rasulullah ada orang-orang Badui atau orang-orang kampung Arab yang dia mengatakan bahwa dia sudah beriman kepada Allah, ya, bahwa langsung Allah tegaskan bahwa bukan beriman, ya, tapi kamu baru berislam, baru masuk Islam, ya. Qalu aslamna, bahwa katakanlah bukan kami beriman, tapi katakanlah bahwa kamu baru masuk Islam. Karena masuk Islam tentu saja menggunakan ucapan atau lidah, bersyahadat dengan lidah ini, tapi belum tentu belum masuk iman yang kuat, ya, baru masuk di lidah. Tapi kemudian orang-orang Arab ini mengatakan bahwa kami telah beriman. Allah langsung membantahnya, ya, kul lam tu'minu, katakanlah, ya, bahwa sesungguhnya kamu belum beriman, walakin kamu sesungguhnya qalu, harusnya mengatakan aslamna, kami semuanya ini baru masuk Islam. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya iman, walamma yadkhulil iman, bahwa sesungguhnya iman itu fi qulubikum, di dalam hatimu, ya, di dalam hati. Sehingga iman ini ukurannya adalah tidak ada keraguan. Orang kalau dia yakin atau iman, maka tidak ada keraguan sama sekali, ya, dalam dia melangkah, teman-teman yang luar biasa. Dan insya Allah, ya, orang-orang yang selalu hadir dalam majelis, baik online maupun offline. Majelis ini kan dari kata jalasa, ya, artinya tempat yang lebih tinggi. Artinya orang-orang yang sering hadir di forum-forum seperti ini, baik kajian online maupun offline dalam pengajian dan sebagainya, majelis ini, maka dia akan lebih tinggi lagi. Apanya yang lebih tinggi lagi? Yaitu keimanannya kepada Allah. Dia semakin yakin lagi kepada Allah, sehingga orang-orang yang beriman insya Allah selalu digandengkan dengan amal baik, ya. Seperti misalnya di surat Al-Asr misalnya, ya, orang-orang yang beriman biasanya langsung ditambahnya adalah wa amilus salih. Jadi selalu bergandengan dengan kebaikan-kebaikan. Dan para alumni 21 Days to be Transhuman, 7 Awareness juga selalu terlatih. Ada yang sedang berlatih, ada yang sudah terlatih. Berlatih berarti saraf, ya, automatically-nya belum diaktifkan. Sementara kalau terlatih, dia sudah automatically, ya, sudah saraf refleks sudah terlatih, sehingga baik sodako, baik menolong, baik senyum, ya, baik ucapan-ucapan yang baik, bukan lagi sebatas berlatih, tapi sudah terlatih, sudah ahli, ya, sudah automatically atau muscle memory ini, sehingga sodako tuh nggak nunggu lagi pada saat ada lebih. Kadang-kadang bahkan ketika lagi nggak ada pun, ya, dia mungkin terbatas, dia pun kemudian mengusahakan karena sudah
sudah begitu mudah ya, sudah automatically. Nah, baik yang sedang berlatih di angkatan, ada yang angkatan 136 kemarin ya, Pak Nafis. Ada di angkatan 135 misalnya ya. Ada yang juga sudah terlatih kayak teman-teman ya di Hong Kong, Mbak Joplo yang angkatan-angkatan awal sampai sekarang masih terus mendukung para anggotanya di Hong Kong misalnya. Sehingga sudah terlatih lebih automatically. Pak Fahrul yang juga serupa ya, yang selalu bersamai teman-teman rumah kesadaran, selalu menyapa dan sebagainya ya, sehingga beramal soleh ini bukan lagi semacam hanya sebatas keinginan ya, tapi sudah menjadi tindakan, sudah menjadi perbuatan yang sudah automatically. Kalau sudah otomatis ya, maka insya Allah itu menunjukkan bahwa kualitas seseorang maka selalu dihubungkan dengan ketika keimanan seseorang itu naik ya, maka insya Allah ya, maka dia juga memiliki keberkahan dalam beramal soleh. Hatinya selalu ingin berbagi kepada banyak orang ya, dan itu adalah orang-orang yang tidak merugi ya, orang-orang yang akan dijadikan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, yang selalu berbagi dan tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Insya Allah ya, orang-orang yang kemudian beramal soleh, maka dia akan ya minimal dia mendapatkan 3 L ya. Pertama, life ya. Kehidupan dia akan semakin penuh dengan keberkahan ya teman-teman yang great. Akan banyak kemudahan-kemudahan yang luar biasa ya. Saya melihat dan belajar banyak ya teman-teman yang great. Ada orang yang bahkan nggak usah sampai di akhirat ya. Apa yang kita cintai, apa yang kita banggakan, ya bahkan dikubur aja nggak mau menerima ya. Ada orang misalnya suka atau bangga dengan mobil Alphard gitu ya. Pada saat wafat pun kubur aja nggak mau menerima mobil Alphard. Ada orang yang suka dengan ya misalnya duit atau dolar gitu ya, Pak Nafis. Pada saat wafat pun baru tahapannya baru di makam aja nggak mau nerima. Jadi benda-benda yang kita sukai atau barang-barang yang kita banggakan, kalau kita nggak bisa manage menjadi keberkahan, itu baru levelnya di alam kubur aja sudah, baru di kubur aja nolak. Ya, memang di Islam tidak seperti agama yang lain atau yang agama yang saya kenal. Pernah ada alumni yang karena dia menyukai barang-barang yang dia suka itu kemudian dimasukkan dalam peti gitu Pak Nafis. Dan peti itu kemudian barang itu dikuburkan bersama dengan mayat tersebut. Waktu itu ya salah satu yang dimasukkan ke dalam kuburnya adalah barang yang dia sukai, dan ternyata dia bukan suka dengan emas atau harta, tapi sukanya dengan buku-buku saya Pak Nafis. Jadi yang ditanamkan dalam petinya itu ternyata buku karya Nakoy ya, dari Seven Warners dan sebagainya ya. Saya tanya kenapa dibawa kubur? Soalnya suami saya menyukainya bukunya Pak Nakoy. Ya, kalau di agama kami sukanya dia emas, dibawa emasnya dalam kuburnya. Dia sukanya apa? Karena dia sukanya adalah waktu itu masih kaset ya, kaset dan buku, CD dan buku ya. Maka kalau kayak Bu Anis atau Bu Rina ya baca buku 21 Days kan depannya ada dapatkan CD gitu ya. Dulu memang zamannya CD ya. CD masih ngetren makanya CD. Sekarang nggak ada CD lagi makanya sudah YouTube ya. Jadi CD-nya itu dimasukkan ke dalam petinya itu. Nah, oleh karena itu penting untuk bisa memanajemen diri kita, teman-teman yang hebat ya. Maka orang-orang yang hatinya selalu iman dan kemudian beramal soleh, maka L yang pertama adalah life tadi. Kehidupannya pasti penuh dengan ya banyak kemudahan-kemudahan ya. Kehidupannya penuh dengan ya
perbuatan-perbuatan yang kemudian semakin dia sukses, semakin dia berprestasi, semakin dia karirnya baik, semakin dia ya menyenangkan sekelilingnya. Karena ada juga ya orang-orang yang semakin dia sukses tapi semakin nyebelin, ya nyebelin tetangga, nyebelin istrinya, nyebelin anak-anaknya gitu ya, Wanafis, nyebelin ibunya ya. Tapi semakin orang-orang yang kemudian imannya dia baik ya, dan ya maka dia bisa semakin menyenangkan ya banyak sekelilingnya, termasuk keluarga terdekat dan juga manusia atau lingkungan yang ada di sekeliling dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tadi ya wa amilus salih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hal ini sangat penting ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Di dalam Seven Awareness sendiri ya ada kutipan, kalau teman-teman baca buku bab yang ke-7, bahwa seseorang yang menyadari kematian maka dia akan bangkit dari kehidupannya. Dan seseorang yang bangkit dari kehidupannya, maka dia akan akan menyadari kematiannya, ya teman-teman yang kulit. Jadi orang yang ya sadar akan kematian, maka dia akan bangkit dari kehidupan dia. Tapi kalau ada orang yang nggak sadar akan kematian, biasanya dia nggak menemukan spiritualism, gitu, nggak mengalami kebangkitan. Ya, dia mungkin beragama juga, tapi kebangkitan jiwanya, kegairahan dalam ya meraih atau menggapai kebahagiaan yang memang levelnya level malaikat ya hampir kosong. Kita pernah mengkaji bahwa kebahagiaan manusia itu memang terletak masing-masing ya. Orang yang paling rendah atau orang yang paling bawah ya kebahagiaannya pasti adanya dimakan, diminum, ditidur, ya juga ketika dia ya kawin gitu ya. Jadi kebahagiaan ini tidak hanya dimiliki oleh manusia. Kebahagiaan level ini ada juga dimiliki di level binatang. Jadi binatang juga bahagianya ketika ya karakter binatang puas atau bahagianya ketika makan, minum, tidur, kawin. Ya. Ini adalah karakter yang paling rendah. Ya. Tapi juga ada juga karakter yang juga buruk ketika kebahagiaan itu sebatas ketika orang lain berhasil dan dia merasa bahwa itu adalah harusnya bukan dia, sehingga ada upaya untuk menghancurkan, menjatuhkan, menzolimi orang lain, dan di situ dia kemudian merasa puas dan bahagia. Ini juga kebahagiaan yang juga level yang buruk ya. Tetapi orang-orang yang punya iman, orang-orang yang kemudian ya imannya betul-betul di atas rata-rata, kebahagiaan dia itu adalah ya dia syahadatil hadratil rububiyah. Jadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan itu ketika menyaksikan bahwa Allah itu hadir dalam setiap momen-momen. Allah itu hadir dalam setiap momen baik yang kecil maupun momen yang besar ya. Dia berhasil membaca tanda-tanda itu sehingga insya Allah menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan ya sebelum kita lanjutkan, ya mari kita sama-sama berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang insya Allah ya bahkan nama Rasulullah SAW tidak hanya dimuliakan di dunia tapi juga di akhirat oleh Allah ya. Ketika nanti kelak ya semua umat mencari pertolongan dan ya baik Nabi Adam dan sebagainya tidak bisa memberikan ya pertolongan, dan Rasulullah SAW memberikan
hal tersebut, sehingga orang-orang yang kemudian insya Allah istiqomah dalam sholawat, insya Allah akan diberikan pertolongan, ya, baik dalam keadaan sekarang dan juga kelak insya Allah. Dan sahabat-sahabat yang great, ya, di dunia juga serupa. Nama Rasulullah dikaji, dibedah, ditulis oleh banyak tokoh, oleh banyak tokoh baik Muslim maupun non Muslim, begitu luar biasa. Bahkan ketika seorang non Muslim menulis kisah tentang Rasulullah SAW tanpa ada tendensi kebencian, tanpa ada sakit hati, tanpa ada fobia, maka dia akan menuliskan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling berpengaruh. Misalnya Michael Hart menuliskan 100 orang paling berpengaruh di dunia, mencantumkan nomor 1 adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang paling berpengaruh di dunia nomor 1. Menulis dengan kejernihan, menulis dengan kejujuran, dan mencantumkan Rasulullah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia. Tapi ketika menulis dengan segudang kebencian, ya tentu saja yang ditulis adalah hal-hal yang dia sukai dan tidak positif, ya, tidak imbang atau tidak jernih, tidak otentik, ya teman-teman. Sehingga mari berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengamini salah satu doa malaikat Jibril ketika naik mimbar dan mengatakan amin. Dan ternyata Jibril meminta doa kepada Rasulullah, merugilah, ya, bangkrutlah orang yang namamu disebut, ya Rasulullah, namun lidahnya tidak membalas sholawat kepadamu. Ya, dan semoga kita semua insya Allah diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang great, baik ada di Hong Kong, di Indonesia, ya, Pak Farul, juga di Malaysia, ini Pak Bu Atik di Malaysia, ya. Sehat selalu. Setelah ini saya ingin berikan kesempatan saling mendoakan, jadi boleh buka video dan dalam 1 menit boleh mendoakan teman-teman yang lain, ya, nanti kita akan tutup kembali, ya. Saya doakan Bu Rina, Pak Napis, Pak Fahrul, Bu Anis, ya, Mbak ini Biru di Hong Kong, Mbak ini Upik di Hong Kong, dari Qatar, ya. Oh, dari Qatar juga, ya. Saya doakan juga sehat walafiat, ya. Mbak Mira di Hong Kong juga, Mbak Joplo, Bu Pipit, Mbak Tika di Tasik, ya. Bu Darti di Hong Kong, Kang Agus, ya, di Bekasi, Bu Suastimi, Bu Ida, Mbak Juna, Bu Atik di Malaysia, ya, Bu Sumini di Malaysia juga, ya, Pak Ramdhani, Bu Nida, Bu Yanti, dan teman-teman semua sahabat-sahabat yang great, ya. Saya doakan sehat walafiat, wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlisina wa syakirin wa arhamna bi rahmatikal azim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin naim, ya. Jadi silakan 1 menit boleh saling mendoakan dengan doa terbaik buat teman-temannya. Silakan. Baik. Sehat Mbak Jomblo, sehat Mbak Jomblo. Sukses ya Mbak Jomblo, ya. Semoga sehat selalu. Segalanya. Sukses, kaya berkah. Saya sehat selalu. Amin. Buat Bapak Nakoy dan keluarga sehat. Swastini, ya, puas dari Pinjo, ya. Teman-teman, Pak Sofian, pasti Napis, Bu Pipit, Bu Rina, Sehat selalu. dan Sehat selalu. Bu Aini, Bu Mira, ini semoga saya perlindungan ini
umur. apa yang diinginkannya. Bagus Sofia. Dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehat selalu Pak. Baju sehat selalu, kaya raya, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, punya Ya, sampai dulu ya. Teman-teman selalu Terbaik untuk teman-temanku juga semuanya. Ada di sehat buat yang hati, Mbak Jomblo, Mbak Sumi, selalu kesehatan, mudah rezeki, amin, dan teman-teman semua. terbaik juga untuk semuanya. Sehat, amin. Rezeki aja mudah-mudahan ibadah kepada Allah. Amin ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. sukses, bahagia. Untuk semuanya sehat selalu, panjang umur. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terbaik untuk semuanya. Selalu ada dalam lindungan. Amin amin. Setiap yang dikerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya. Terima kasih sudah saling mendoakan ya, walaupun virtual ya. Semoga alhamdulillah ya Allah ya, doa ini menembus batas ya, dan apalagi dilakukan dengan hakul yakin ya, teman-teman yang great, dengan ketulusan kita semuanya, insya Allah teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, baik baru ada yang baru kenal ya Pak Nafis, semoga ini memberikan kita rasa syukur yang semakin kuat ya, memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh-soleha, teman-teman yang suka melihat kita bahagia, juga bagian dari rasa syukur yang sangat penting ya. Insya Allah ya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Terus istiqomah, ini adalah bagian dari pelatihan self awareness yang diadakan setiap bulan sekali. Tetapi kajiannya diadakan setiap Ahad pagi, subuh, dan setiap Senin malam Selasa, membedah buku dan trainingnya ya. Jadi pelatihannya sekali 3 hari ya Pak Nafis, besok tanggal 10, 11, 12, 3 hari. Tapi pendalamannya atau kursus-kursus singkatnya bisa didapatkan setiap minggu dan juga seminggu 2 kali ya tadi Pak Fahrul, baik Ahad pagi, subuh tentang self awareness, dan juga di Senin malam Selasa ya, insya Allah. Terus istiqomah ya teman-teman include, sahabat-sahabat hebat. Nah, yang juga insya Allah orang-orang yang beramal soleh ya, tidak hanya dalam kehidupannya, juga biasanya dia ada L yang kedua itu adalah learn ya. Dia memiliki gairah, semangat dalam belajar. Ya, jadi Rasulullah menggambarkan bahwa ada 2 orang yang nggak pernah puas di dunia ini. Ya, pertama adalah ya talibul mal atau orang yang mencari harta. Kemudian kedua talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Ya, jadi dua-duanya ini harus seimbang itu Pak Nafis. Kalau kita bekerjanya giat, bekerjanya semangat, bekerjanya juga antusias, tapi kemudian talibul ilmunya turun, ini akan mengalami ketidakseimbangan hidup ya. Karena pengalaman baik itu dalam kehidupan yang disaksikan oleh kita terdekat maupun yang jauh, orang-orang yang melakukan bunuh diri, bahkan yang ya melakukan perbuatan yang sia-sia, ternyata bukan orang-orang miskin ya, orang-orang yang mungkin hartanya banyak dan sebagainya. Ya. Bahkan yang terkenal juga banyak ya. Di India misalnya banyak aktris, artis yang cantik dan hartanya banyak juga meninggal, ada yang bunuh diri dan sebagainya.
Negara-negara maju bahkan dalam buku Seven Wonders mengalami yang namanya beberapa penyakit-penyakit yang disebut dengan sindrom toxic success. Dari mulai alienasi, kemudian juga ya meaningless ya, dan up and down. Di buku Seven Wonders ada 12 sindrom toksik yang kemudian menjadi keseharian kita. Sebenarnya kita sedang terkena sindrom toksik ya. Salah satunya adalah polipasia. Polipasia itu adalah gagal fokus. Jadi itu nggak bisa membuat prioritas. Jadi kayak orang bengong atau bingung ya. Sehingga orang-orang yang polipasia, orang-orang yang kemudian gagal fokus, biasanya ya mengerjakan yang nggak penting, yang penting ditinggalkan. Jadi orang yang misalnya ya Pak Nafis meninggalkan sholat gitu, itu termasuk polipasia. Ya, sholatnya dinanti-nantikan, ya nggak penting malah didahulukan. Ya. Jadi dalam keimanan kita, maka yang penting itu adalah sholat. Ya. Sholat itu diusahakan sebaik mungkin ya. Insya Allah ya teman-teman yang murid. Rasulullah menggambarkan bahwa as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholatul mi'rajnya orang-orang mukmin. Orang-orang yang kemudian ya mengutamakan yang penting dan kemudian yang lainnya kemudian ya disusun dengan prioritas yang baik, maka insya Allah ya teman-teman yang murid. Orang-orang yang mi'raj yang dekat. Sholat ini kan kumpulan doa-doa ya. Doa ini kan memiliki ya teman-teman yang sholat ini kan punya makna, kalau dalam fikih atau fikih itu artinya doa. Tapi dalam arti yang lebih luas, sholat itu artinya terhubung, connecting, terconnect ya, terconnecting. Misalnya ya ini contoh, Bu Rina ini dekat dengan Bupati Cianjur. Pasti banyak kemudahan-kemudahan. Betul nggak Bu Rina ya? Kadang-kadang kalau deket banget nih, Pak, saya mau ke kantor, disiapkan, siap-siap, ada sudah disambut. Baru di depan itu Bupati sudah ada nyambut. Dia kenal Pak Nafis. Betul kan? Ya. Pak Nafis dekat dengan Gubernur DKI misalnya. Keluar dari Cengkareng nih. Pak, saya mau ke Pulau Seribu. Pak Nafis sudah saya siapkan itu apa namanya? Booth di sana gitu ya, di pantai itu. Siap aja, Pak. Karena Pak Nafis dekat. Betul kan? Karena terhubung, bisa langsung telepon. Saya alumni-alumni yang menjabat dan dekat ya saya bisa langsung telepon. Tapi kalau gubernur yang nggak kenal ya nggak bisa langsung saya telepon. Kita kalau dekat, kalau dengan manusia ada wilayahnya Bu Rina, Pak Nafis. Bu Rina dekatnya dengan Bupati Cianjur, selama di Cianjur aman. Tapi coba lewat Cianjur masuk ke Bandung. Pak Bupati, saya mau ke Bandung. Nah gimana? Udah bukan wilayah saya kan? Ya, Pak Nafis bilang, Pak Gubernur, saya mau ke Bali ini, gimana ya Pak? Di mana ini hidupnya? Ya, Bupati atau ini nggak punya wewenang lagi. Tapi kalau kita terconnecting, kita terhubungnya kepada pemilik alam semesta, pemilik bumi dan langit. Sepanjang ada hidup, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Hong Kong, mau dimanapun Anda akan aman. Tidak ada la takhaf wa la tahzan. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Karena Anda terconnectingnya dengan pemilik wilayah yang tidak hanya wilayah Cengkareng dan Cianjur, tapi seluruh alam semesta ini. Maka orang-orang yang kemudian sholatnya benar, ya, dia terhubung, dia terconnecting. Mau dipindah atau tugaskan dimanapun dia bekerja, maka insya Allah ya,
selalu ada kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Itu contoh yang sangat mudah ya teman-teman, yang luar biasa. Oleh karena itu ya kita mesti terhubungnya dengan ya pemilik dari ya bumi dan langit ini. Insya Allah dengan cara bagaimana ya? Maka dengan cara tadi sholat tadi ya teman-teman yang mulia. Kenapa sholat itu menjadi penting? Karena juga di Al-Quran misalnya disampaikan ya orang-orang yang beriman ya misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat, ya kan? Orang-orang yang beriman dengan kegaiban, gaib, ya, dia kemudian ya wa yuqimunas sholat, dia kemudian mendirikan sholat, ya, baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan? Jadi orang-orang yang kemudian beriman, imannya memang kuat, imannya ya, yang diyakini kan gaib nih, nggak terlihat, ya. Tapi ditunjukkannya dengan apa? Dengan sholat. Wa yuqimunas sholat. Jadi ketika keimanan dia itu semakin kuat, ya dia tunjukkan dengan sholat terbaiknya ya, sholat yang benar ya teman-teman. Nah orang biasanya kalau sholatnya benar, maka misalnya di beberapa pandangan ya, para ahli menyampaikan banyak sekali ya hal-hal yang ajaibnya ya. Termasuk salah satu keajaiban itu adalah orang-orang yang imannya kuat ini ya. Tadi digambarkan di Al-Baqarah tadi ya, bahwa orang-orang yang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian dia mendirikan sholat dan juga dia ya menafkahkan sebagian hartanya untuk manusia orang lain ya. Ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, iman, sholat, dan beramal soleh atau ya infak. Kita memberikan infak, bisa dalam bentuk sodako, dalam bentuk ya zakat, bisa dalam bentuk ya macam-macam ya teman-teman yang kita berinfak teman-teman ini. Jadi kita betul-betul menafkahkan sebagian rezeki kecil kita sebagai bentuk kita iman kepada Allah tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita kemudian menyisihkan sebagian kecil yang teman-teman telah terlatih ya. Ada yang berlatih 21 hari S yang kedua, ada yang sudah terlatih ya, bahkan sekarang sudah masuk ke panduan Seven Wonders ya, menganggarkan sekian persen untuk rezekinya ya misalnya kan, seperti panduan dalam Seven Wonders ya Pak Nafis. Ada yang sudah terlatih, ada yang masih berlatih ya misalnya ya, menganggarkan rezekinya. Karena memang yang namanya uang itu jangan sampai taruh di hati ya. Kalau taruh di hati kita biasanya sulit sekali untuk mengeluarkannya. Tapi kalau iman itu, kalau uang itu taruhnya di tempatnya, gampang kita mengeluarkannya ya. Udah kita plotting, pemasukan hanya dulunya uang 1 juta. Udahlah, bismillah, saya potong 100.000, itu nggak di hati tuh, Bren. Tapi kalau di hati, 1 juta. Udah lagi susah, ya kan? Sekarang mahal semua. Mau puasa, wah nggak jadi-jadi itu Pak Nafis ya, karena di hati itu. Udah ini juga kurang, udah pasti kurang, ini cuma 1 juta. Cicilan motor segini, cicilan ini segini. Masa 10%? Masuk akal udah. Sedekah sih, tapi nanti kali ya kalau ada uang sisa. Maka dalam framing otaknya dikonsepkan bahwa saya sodako kalau ada uang sisa. Dicek aja sejak kita masih awam bekerja sampai sekarang, uang sisa itu ya hampir nggak ada. Ya, dari kita awal nikah sampai anak sudah banyak hari ini, yang namanya uang sisa untuk sodako itu nanti. Dapat uang sertifikasi pun nanti. Dapat uang sertifikasi berapa juta,
kayaknya nanti deh, lagi butuh laptop, lagi butuh ini nanti, gitu ya Bu Rina ya. Nanti lagi akhirnya nunda lagi, nggak jadi. Maka dalam self-awareness maupun 21 days to be transhuman, memang kita harus berlatih menempatkan uang pada, ya, bukan di hati kita tapi ada tempatnya. Ya, saya belajar banyak lah teman-teman yang great. Buat teman-teman yang mungkin ya sebagian sudah ikut, sebagian belum ikut self-awareness baru 21 days. Semua bisnis saya, baik itu saya punya properti, ya kayak ruko-ruko di Cengkareng dan sebagainya, pelatihan saya, kita memotong 10% untuk sodako. Dan itu sudah di plotting ya. Jadi keuangan bendahara saya akan, kita dapat nih dari PLN misalkan 100 juta, ya kita akan potong 10%. Dan itu kemudian kita share ke dompet duafa, dulu ada ACT, share di kampung halaman, share di, karena saya punya 3 keluarga ya Pak Nafis, keluarga di Cengkareng ada sekarang, keluarga di Serpong ada, keluarga di kampung halaman saya ada, ya kita share. Jadi itu udah kita jaga. Besok insya Allah ya, bulan Ramadan besok ya Pak Nafis, Pak Farul. Bulan Ramadan besok kayak Ramadan sebelum, kita takjil itu setiap hari sampai akhir Ramadan. Kita anggarin ya Pak Nafis waktu itu Pak Farul, setiap hari itu 500.000. Ya, baik ada alumni yang support, ya terima kasih. Ada yang masih supportnya pas menjelang akhir Ramadan, tetap jalan aja insya Allah. Nggak berkurang tuh rezeki, walaupun COVID gitu. Itu kita mulai ya teman-teman. Jadi akhirnya yang terjadi ya enak ya, dan udah jadi sistem. Teman-teman ya accounting di kantor juga sama, kalau ini sudah di plotting aja, terus dia langsung menggerakkan sendiri ya, hubungin teman-teman di dompet duafa dan sebagainya. Maka waktu saya ke Cianjur itu kan dompet duafa itu ya Bu Rina ya. Jadwal saya healing itu ke dompet duafa, tapi karena hujan deras nggak bisa ke tenda dompet duafa, mampirnya yang bisa dijalankan di acaranya Kementerian Agama untuk madrasah ya. Jadi itu soto itu terlatih. Tapi kalau belum terlatih ya kita harus berlatih. Berlatih itu adalah rutin. Ya, mengulang terus dan terus dan terus. Dan jangan putus asa gitu. Terus aja latihan, terus aja. Latihan aja terus. Ya, sampai kemudian akhirnya sadar bahwa iya ya, saya sudah sampai level ini, mungkin harus lebih banyak lagi nih. Saya mantapkan diri saya dalam jalur sodako tadi ya. Ali bin Abi Thalib bisa menyampaikan bahwa orang yang pintar itu adalah bukan orang yang bisa menghitung uang ya, tapi orang yang pintar itu adalah orang yang ya menafkahkan uangnya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya, ahli warisnya. Jadi dirinya dulu nih, kayak tadi Pak Nafis misalnya, ya dapat uang dari ngajar misalnya kan, tadi ada Pak Farul ngajakin sodako aula, Bismillah saya sodako 100.000. Nah itu berarti untuk dirinya dulu tuh, sisanya itu untuk keluarga nanti, kayak gitu. Itu didahulukan buat dirinya dulu gitu. Di masjid lagi ada pembangunan, saya sodako, saya ini ya. Nah dia sadar bahwa dirinya ini harus dia harus pintar ngelola uang. Jadi orang yang pintar ngelola uang menurut Ali bin Abi Thalib ya adalah orang yang menafkahkan dirinya lebih dulu baru buat keluarganya. Karena kalau kemudian nggak kayak gitu, kitanya wafat, hartanya malah untuk sebatas warisan ya. Untung kalau keluarganya kemudian juga dia ya membangun sekolah, madrasah, rumah sakit, atau bangun kebaikan-kebaikan. Kalau kemudian sebatas habis untuk makan ya, maka disayangkan ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Maka kita latihan Pak Nafis, ya
Ada ungkapan dalam bahasa Arab bahwa sesuatu yang pasti berarti dekat. Berarti kalau pensiun pasti ya dekat juga. Ibu Nida, Haji Nida misalnya, pensiun masih lama, ya dekat juga jatuhnya. Ya. Sama. Mati itu pasti. Berarti dekat juga jatuhnya. Nah, ini kita menyiapkan dengan kebaikan-kebaikan tadi ya, bahwa pertama ya live, kemudian learn, dan yang terakhir adalah legacy ya. Kita mewarisi hal-hal yang dahsyat, mewarisi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya, sehingga pada saat insya Allah ya, kita semua nanti pada saat kita semua wafat, ruh kita bahagia bertemu kepada Allah, dan ribuan orang menangis kehilangan kita karena perbuatan kebaikan yang kita jaga istiqomah, membantu orang lain untuk berhasil, membantu orang lain untuk sukses, membantu orang lain untuk ya menjadi orang lebih baik lagi. Ternyata kemudian malah jadi gitu, teman-teman, luar biasa. Apa yang dibangun hari ini, ya, insya Allah menjadi berkahnya nanti terus dan terus seperti bola salju, ya makin besar, makin besar, makin besar dan makin besar ya Pak Nafis. Keberkahannya, kesuksesannya, ya tidak hanya sekarang, tapi sampai seterusnya dan seterusnya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi insya Allah teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kita terus berlatih menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang unggul ya, dengan tadi digambarkan menjadi rahasia manusia di atas rata-rata, teman-teman yang great ya. Di Al-Baqarah misalnya ayat 2-4 misalnya tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jadi insya Allah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Pernah juga ya Pak Nafis ada yang nanya, gimana tuh Ustaz ya, kalau ada orang sholat tapi pelit, nah gitu ya. Ada orang sholat tapi sodako tuh hampir jarang. Sementara ada tetangga saya nggak sholat-sholat, nggak ibadah karena dia non-muslim, masjid aja dibantu sama dia. Kita lagi ngecor masjid nih, dia ngasih makanan, dia ngasih ini. Padahal dia non-muslim. Sementara saudara kita nih yang muslim, kadang-kadang malah jadi muazin. Tapi kalau dicek, jauh dari itu. Saya sampaikan ke dia bahwa ya itu ya karena sholatnya ya. Kalau dia nggak sholat, mungkin keburukannya nggak hanya pelit ya, mungkin sudah nyangkal-nyangkal tetangga Pak Nafis ya, sudah lemparin batu ke orang lain ya, karena dia sholat maka direm oleh sholatnya, banyak kemungkaran yang sudah dihancurkan tapi masih ada sisanya ya, sisanya itu salah satu pelit ya, sisanya itu kalau dia sadar insya Allah dengan latihan bisa hilang ya, tapi kalau nggak sadar sampai wafat pun masih pelit ya. Nah, yang non muslim gimana? Yaitu non muslim belum sholat aja sudah sangat baik ya, apalagi kalau sudah sholat. Jadi doakan aja semoga bisa sholat atau masuk Islam, maka insya Allah ya dia bisa menafkahkan hartanya untuk agamanya begitu luar biasa, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Jadi teman-teman yang great terus berlatih dengan latihan-latihan terbaik ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, dan insya Allah orang-orang yang memiliki iman, kemudian tadi ya alladzina ya bil ghaib, kemudian sholat, kemudian ya menafkahkan harta di jalan Allah dengan keikhlasan, insya Allah rezekinya akan banyak dari arah yang tiada disangka-sangka ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan rezeki yang dari berbagai penjuru kepada dia, dari berbagai penjuru yang kemudian insya Allah tidak hanya rezeki dalam bentuk materi, tapi rezeki dalam bentuk kemampuan
dalam pikiran bahwa dia bisa mengatasi setiap persoalan dalam hal rezeki gitu. Karena ketika Allah kasih rezeki yang tiada disangka-sangka, salah satunya adalah magnet rezekinya dari pikiran ini kan. Ketika pikirannya dia mampu, ketika pikirannya dia insya Allah ya ada, insya Allah selalu ada, maka kemudian dimunculkanlah rezeki tersebut. Rasulullah pernah bersabda misalnya bahwa Aballahu ayarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah nggak akan ngasih rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi ya insya Allah ya banyak ya, termasuk Pak Nafis, Bu Rina, atau Pak Fahrul yang tahu-tahu masuk kelas 21 days, itu juga rezeki. Ya, tahu-tahu bisa ikut Seven Wonders walaupun masih dalam keadaan terbatas gitu ya. Teman-teman Ingrid, itu juga bagian dari rezeki ya teman-teman Ingrid. Rezeki ya tidak hanya materi tapi juga ilmu juga rezeki. Sahabat-sahabat Ingrid, insya Allah ya teman-teman yang luar biasa dan sahabat-sahabat Ingrid ya, kita rawat istiqomah kita jaga diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya biasa, pribadi-pribadi yang unggul, yang imannya kita kuatkan ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Dan insya Allah juga ya, sholatnya kita terus perbaiki, kita tingkatkan ya. Waqimus shalah, kita dirikan sholat, tidak hanya sholat ya, kita dirikan sholat teman-teman yang great ya. Kemudian juga ya kita terus beramal soleh. Teman-teman sudah melakukan dalam 21 hari tanpa putus. Ada yang diulang terus ya. Maka insya Allah hatinya akan tenang, akan selalu gembira, walau berbagai episode hidup berlatih setiap waktu ya. Ada episodenya anak-anak masih kecil, masalahnya ada di situ juga. Berganti episode anak-anak yang sudah makin dewasa, ada masalah di situ juga. Ada episode ketika menjadi pejabat, ada episode masalah di situ juga ya. Terus sampai kemudian episode pensiun, ada tantangan di situ juga. Tapi setiap fase-fase kehidupan itu dia berhasil melampauinya dengan bahagia yang insya Allah teman-teman itu. Pak Nafis dan teman-teman yang hebat ya, sebelum saya pimpin doa ya, barangkali kita nanti kasih kesempatan buat para jamaah di dunia ini yang mau berbagi kebahagiaan Pak Nafis, baik kebahagiaan sifatnya kecil maupun yang besar ya, silakan aja. Bahwa semakin bertambah nikmat syukur, semakin rasa takut dan cemas semakin berkurang, itu nilainya sangat-sangat mahal sekali. Ya. Ada peserta coach saya targetnya utang lunas, Sonafis. Utang kalau lunas kata dia. Ya, udah praktek nih yang di mana sih harus lunas. Ya, apa nggak berhasil ya coach saya bilang. Tapi selain itu ada nggak yang Ibu rasakan? Ada. Yang namanya sedih dan takut tuh kayak hampir berkurang sekali. Cemas terhadap masa depan, yang sebelumnya memikirkan khawatir, memikirkan usaha, khawatir kemudian sampai stres sendiri, kadang-kadang self talk, ngomong dengan diri sendiri sampai beban jadi banyak gitu. Sekarang kok merasa lebih tenang sekali. Nah itu sudah rezeki, itu sudah hasil yang baik ya. Mungkin Ibu keinginannya adalah lunas hutang, tapi Allah inginnya bukan itu. Allah inginnya Ibu perbaiki hatinya dulu. Allah inginnya Ibu perbaiki kualitas hati Ibu dulu, yang tadinya mungkin kolbun maridun dirubah menjadi kolbun salimun. Hati yang sehat itu nilainya melebihi miliaran.
Teman-teman hebat. Ada orang punya uang miliaran masih takut, Pak Nafis. Ada orang punya uang triliunan masih cemas. Ada orang punya tanah ribuan hektar masih takut, masih cemas juga, masih nggak percaya juga kepada keluarganya gitu. Jadi itu juga ya kecil, small miracle, tapi harus kita syukuri ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik ya. Silakan Pak Nafis, kalau ada yang mau berbagi kebahagiaan, nanti setelah ini kita akan doa ya. Di Hong Kong juga kalau sempat ada yang mau berbagi silakan ya. Di Malaysia ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Silakan Pak Nafis. Baik, Coach, ya silakan Bapak Ibu yang ingin sharing tentang ya keajaiban-keajaibannya yang dirasakan pada kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya, silakan di-share ke link ini ya, ke grup ini. Silakan Bapak Ibu yang share dari Hong Kong, Mbak Joblo dan teman-teman yang lain, silakan dari Hong Kong ke sharing. Terus nggak ada, Coach, langsung doa aja, Coach. Pimpin doa. Pimpin doa aja, Coach. Coach, Assalamualaikum. Silakan, Bu. Sebenarnya mau sharing, tapi di sininya lagi di tempat PPL. Jadi nggak apa-apa, Bu. Tuh berisik banget, banyak anak-anak, Pak. Insya Allah pekan yang akan datang. Lagi di mana Bu Fajriah? Oh iya, Fajriah lagi di tempat PPL ini, anak MA lagi PPL. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Ya silakan. Nggak apa-apa ada suara anak-anak. Tapi berisik, Coach. Ya nggak apa-apa itu. Jelas kok. Ini di ujung kulon. Oh, sinyal. Sinyal. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kepada guru kita, Coach Nakoy, yang sangat luar biasa telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-gala nikmat yang telah Allah berikan di tempat PPL ini dan di Zoom pada pagi hari ini. Sangat banyak keajaiban-keajaiban, Coach, ketika mengikuti anak aliyah, mereka PPL-nya itu di SMP, Coach. Jadi banyak sekali keajaibannya, itu hal yang kecil, namun ternyata itu bisa kita ambil pelajaran yang sangat besar sekali. Mereka termasuk kepada generasi stroberi, Coach. Mereka yang ketika sangat terlihat mempesona, manis, ketika di generasi stroberi ini sangat luar biasa, Coach. Tapi ternyata ketika kita berikan mereka itu tanggung jawab, ternyata tanggung jawabnya melebihi apa yang kita dari yang kita pikirkan sebelumnya. Awalnya kita tidak percaya anak-anak ini untuk PPL, tapi ternyata anak-anak juga usia anak-anak masih remaja awal, ketika diberikan rasa tanggung jawab, mereka tanggung jawab gitu, luar biasa. Jadi Fajriah bisa banyak mengambil pelajaran dari anak-anak ini. Masya Allah, usia mereka aja bisa tanggung jawab gitu.
gimana kita guru untuk terus tanggung jawab gitu sama mereka, untuk terus mendidik mereka. Dan kemarin Coach Fajria itu sempat mau selesai gitu, nggak mau jadi pendidik lagi Coach. Tapi ketika mengikuti PPL ini, Fajriah kembali lagi untuk bangkit lagi, Coach. Jadi cerita awalnya itu Fajriah pergi ke Magelang bertemu security dari Bank Mandiri. Di situ salah satu bank security di Pandeglang. Beliau mengatakan, katanya istri saya itu tidak kerja, tidak ngajar lagi, karena buat apa mencerdaskan anak orang lain, tapi anak sendiri tidak pintar gitu, tidak cerdas. Itu sangat terpukul sekali. Di perjalanan pun saya nangis gitu ketika ingat itu. Ya Allah, benar juga saya selama ini aktivitas kemana-mana tidak memikirkan anak saya yang di rumah gitu, keluarga saya pun ditinggalkan gitu. Tapi perjalanan itu sampai ke rumah dan sampai bilang ke suami bahwa saya mau selesai aja gitu untuk ngajar di MA. Saya mau fokus jadi ibu rumah tangga gitu. Ya Allah, tapi benar kata suami. Atau silahkan saja, saya selama ini tidak pernah memaksa untuk mengajar juga karena itu kemauannya sendiri. Tapi rasa tanggung jawabnya ke depannya gimana, coba pikirkan lagi kata suami, tapi tidak pernah memaksa saya gitu. Dengan rasa ya Allah bismillah, ada pertemuan kedua di tempat PPL ini. Mereka PPL sudah 2 pekan di sini, saya datang lagi ke sini, ternyata nyampe sini anak-anak membuktikan bahwa harus jawab dengan pilihan yang sudah kita di awal itu. Tadinya Fajriah mau selesai, nggak mau untuk ngajar lagi, tapi qadarullah sekarang insya Allah banyak sekali gitu. Jadi ini udah berbulan-bulan, 3 hari terpuruk banget Coach, nggak mau ngajar lagi gitu, nggak mau lanjutin buat ngajar lagi. Fajriah di sini anak-anak manis, anak-anak penting ini memberikan kayak support positif lewat cara mereka gitu. Itu terima kasih, pokoknya sangat bersyukur ya anak MA yang support. Alhamdulillah bersyukur didekatkan dengan orang-orang yang baik-baik dan juga orang-orang yang luar biasa di dan guru kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Coach. Dan ini juga pokoknya sangat terima kasih. Yang sepele tapi ini sekarang udah ngajar lagi. Fokus untuk juga datang lagi gitu. Ya. Yeah. Tadinya mau berhenti Coach. Ya, ya. Fajriah, terima kasih udah sharing ya. Dan alhamdulillah bisa istiqomah kembali ya. Teman-teman yang hebat. Ya, Mbak Fajriah, generasi strawberry apa artinya tadi? Halo? Halo, Mbak Fajriah. Apa arti dari generasi strawberry? Strong, berani, dan selalu memberi. Amin. Demikian. Betul ya. Strawberry. Baik, Bu Fajriah. Saya juga senang ya Bu Fajriah sekarang sudah punya rumah sendiri kayak Pak Nafis ya. Di sana bersama keluarga ya. Amin ya. Waktu itu sempat sharing ya di pengajian kapan waktu itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Nafis ya, teman-teman yang great. Ada lagi Pak Nafis?
silakan teman-teman. Ya. Cukup baik. Ini katanya Bu Anis mau datang nanti ke Nako Center. Kita lihat ya. Kemarin generasinya yang tadi kata Bu Wajria ya, tapi mereka belajarnya di Nako Center. Kita lihat sama-sama. Ini ya, mereka belajar tentang ya public speakingnya di Nako Center ya, para adik-adik kita di lab school yang datang sekarang, yang biasanya kita ke sekolah, sekarang mereka datang ke Nako Center ya. Ini kurang lebih mereka di salah satu bagian aula yang bawah ya. Aula yang kita akan bangun tuh aula yang atas Pak Nafis ya. Teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat. Jadi kita doakan juga ya generasi yang di atas rata-rata yang tadi Bu Anis sudah singkat generasi strawberry ya, yang selalu banyak memberi ya, strong dan banyak memberi teman-teman yang kredit. Baik, Bu Wajria, terus istiqomah di sana ya. Kemudian ini juga ada informasi tadi Pak Farul lupa menyampaikan ya. Tadi malam saya juga menyampaikan ke Bu Anis ya. Ini juga buat teman-teman informasi saya juga sampaikan ke sahabat-sahabat yang lain. Ya. Jadi tahun ajaran besok kalau ada keluarga ya atau kerabat yang dia mungkin alasan tertentu sampai nggak bisa sekolah, ya misalkan ada juga kejadian yang dianya mau tapi kebetulan selalu dibully, akhirnya memilih sekolah yang berbeda ya, maka bisa masuk di PKBM Rumah Kesadaran Pak Nafis. Ya. Beberapa yang daftar ternyata pada saat diwawancara ada juga yang gurunya belum ikut parenting juga, belum ikut kesadaran, suka banding-bandingin, suka marah-marah juga ya, sehingga dia izin ke orang tuanya, akhirnya sekolah SMP-nya melalui PKBM di bulan Juni besok bersama Rumah Kesadaran. Jadi insya Allah ya teman-teman yang great, dan itu juga jadi ladangnya teman-teman yang nanti ada yang mau ikut ngajar, berbagi ya, teman-teman yang luar biasa. Selain itu Pak Nafis, Bu Rina dan Bu Anis dan Bu Wajria semua, kalau ada pondok pesantren yang kebetulan dia fokusnya ke hafiz, sehingga anak-anak didiknya itu nggak belajar sekolah formal, maka disampaikan aja biar terlatihnya itu adalah dapat ijazahnya itu di Rumah Kesadaran. Itu juga semoga menjadi wasilah untuk teman-teman yang mungkin punya keluarga atau mengajar atau punya rekanan di pondok pesantren ya, sehingga nanti mereka gurunya datang ke pondok pada saat ujian, nanti ujiannya di Rumah Kesadaran ya. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan yang menarik ini juga Bu Anis, di Rumah Kesadaran ada program yang membantu teman-teman yang sedang menganggur gitu Pak Nafis. Jadi ada PKBM Plus di mana mereka akan berlatih atau sekolah biasa 3 tahun ya. Tapi mereka dapat sertifikat soft skill, self awareness, dapat 7 sertifikat, karena setahun hanya 2 sertifikat, awareness of thinking gitu Bu Anis, silent, sampai 3 tahun dapat 7 sertifikat yang nanti mereka akan kita daftarkan bekerjanya di anak perusahaan BUMN yang kita sudah kerjasama. Misalnya anak perusahaan PLN ya, Haloya Power, dan mereka kan outsourcing itu kadang-kadang nggak bisa ngasih pelatihan ya, hanya skill ya, tapi soft skillnya nggak ada. Sehingga nanti kita usulkan agar lulusan dari PKB Rumah Kesadaran bisa bekerja langsung di industri, baik di keluarga besar di PLN maupun di tempat lain, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat luar biasa, silakan nanti bisa disebarluaskan ya
barangkali ada orang-orang yang tepat membutuhkan, termasuk di Hong Kong, Malijoplo ya. Di Hong Kong juga nanti mungkin dikhususkan bagi teman-teman yang mungkin ingin misalnya yang belum punya ya ijazah SMA atau SMP, nanti dilakukan secara online ya, insya Allah teman-teman yang great. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa ya, teman-teman yang great. Baik teman-teman yang great, kita doa ya Pak Nafis ya. Sahabat-sahabat yang great, mari buka video ya. Kita tutup dengan doa dan kita doakan dengan ketulusan kita ya, sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Silakan pasang wajah-wajah bahagia, wajah-wajah orang kasih semua, dan kita berdoa untuk mimpi-mimpi kita sedang diperjuangkan. Kita perkuat keyakinan kita ya, baik dalam ya keuangan, kesehatan, keluarga, bahkan juga spiritualitas kita ya, insya Allah teman-teman yang great. Mari silakan boleh dibuka ya. Ada Bu Anis sudah buka ya, Bu Rina, Bu Dasi, yang lain juga boleh buka ya. Teman-teman yang great, dan insya Allah ya teman-teman yang great, kita sama-sama berdoa. Teman-teman yang great, pertama kita baca gimana Bu Darti? Minta doanya Coach. Saya kembaran mama saya meninggal. Minta doanya Coach. Terima kasih. Budi saya kembaran mama saya meninggal dunia. Minta di Budenya Bu Darti telah berpulang, Gus. Minta didoakan. Iya. Namanya siapa Bu Darti? Ditulis di chat. Lastri. Saya lagi repotin juga. Bu Sulastri, budenya Bu Darti telah berpulang, meninggal kemarin, Bu Coach. Terima kasih. Tadi saya dengar kembarannya ya. Kembarannya mamanya. Oh, mamanya kembar. Iya. Iya, ya. Baik Bu Dasi ya, Bu Darti. Darti ya. Untuk budenya almarhumah Bu Lastri ya. Betul. Teman-teman yang great, kita baca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Ya, karena Allah ya, karena setelahnya wa khususan ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum wa azwajina wa azwajikum wa auladina wa auladikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa qarabatina wa qarabatikum wa masyayikhina wa muallimina wa alikuna khususan ila rohi almarhumah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bi sidrikal jamil. 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 Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, mari sama-sama kita menutup
pengajian kita dan doa kita dengan baca suratul Fatihah wa nakhtimul Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin Allahumma amin. Demikian sahabat-sahabat yang great, insya Allah kita berjumpa di akhir depan ya. Sukses, kaya dan bahagia buat semuanya ya. Terima kasih untuk Pak Nafis MC ya pagi ini ya. Thank you untuk Bu Rina, Bu Anis ya, Bu Dasi, Bu Pipit, Mbak Atik di Malaysia, Bu Tika, Mbak Eni Biru, Kang Agus di Bekasi ya. Terima kasih. Bu Adia, Pak Fahrul, melahirkan. Kemudian juga Bu Eni Upik, Mbak Mira, Mbak Joplo, Bu Dati tadi kita udah mendoakan juga Bu Haji Nida, Bu Sumini, Bu Afrina ya, Bu Suhastini dan semua sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat. Terima kasih Pak Nafis. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, sahabat yang gede, udah sih sehat ya semuanya. Ya baik Bapak Ibu yang great ya. Tadi kita sudah berdoa semoga doa yang saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhir dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach, terima kasih semuanya. Hanya salam ITN. Itu foto dulu, foto. Salam persaudaraan. Tahan. Mana Mbak ini nih? Tahan ini ujian. Melahirkan SPT ya ini SPT 9 bidang berjaya. Mbak ini. Tahan yang mutus apa Kos? Tahan. Udah? Sudah Pak Tati. Udah Mbak ini? Sudah Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.